terpaut jauh. Terpaut jauh. Berapa abad jarak kita dengan Rasulullah? Bisakah Anda belajar langsung dengan Rasulullah? Bisakah Anda belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal ini adalah hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda tidak pernah membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semoga selalu digerakkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang baik, untuk melakukan amal-amal yang soleh. Ada di antara komentator yang masuk pada konten saya, yang jelas pro kontra, ada yang dari Aswaja, ada yang dari pihak Salafi Wahabi. Kebetulan komentar yang akan saya reaction pada kesempatan kali ini yaitu insyaallah dari golongan Salafi Wahabi. Namanya saudara Anasrim Ali namanya ya. Ketika saya berbicara tentang masalah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, kata saya adalah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jelas pasti tidak menyimpang dari Al-Quran, tidak menyimpang dari hadis, tidak akan bertentangan dengan ijma', tidak akan bersimpangan dengan qiyas. Tiba-tiba ada komentar yang masuk pada konten kami, akan saya baca. Jika engkau ingin menjadi golongan yang selamat, tinggalkan semua ulama manapun. Ini berarti orang-orang salafi kebanyakan, mungkin kebanyakan tidak semuanya ya, memang tidak mengikuti ulama. Ini contohnya. Jika engkau ingin menjadi golongan yang selamat, tinggalkan semua ulama manapun. Jadi meninggalkan semua ulama. Sedangkan Aswaja tidak mungkin jauh dari ulama. Kata Imam Ghazali, yajibu 'alal mu'mini ayyuhibbal ulama. Wajib bagi orang mukmin untuk mencintai ulama. Itu kata Imam Ghazali. Orang-orang Aswaja pasti mencintai ulama, karena menurut Aswaja, jika umat tidak mencintai ulama, jauh dari ulama, membenci ulama, maka kerusakan akan terjadi, maksiat akan merajalela, menunjukkan bahwa Islam akan merosot di situ. Cinta ulama berarti mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah, kita akan dicintai oleh Allah. Ini aneh memang dari golongan Salafi Wahabi. Berani mengatakan, jika engkau ingin menjadi golongan yang selamat, tinggalkanlah semua ulama manapun. Jangan sekali-kali diikuti dan ditaati dalam beragama. Beragama pasti ya tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah. Ulama mengajari seperti itu. Ulama tidak mengajari, tidak membimbing kami untuk bermaksiat kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Rasulullah, untuk dibenci oleh Rasulullah. Tidak, ulama tidak mengajari seperti itu. Ulama mengajari kami bagaimana kami dapat beribadah dengan baik, tata cara sholat dengan baik, tata cara puasa dengan baik. Itu pelajaran ulama pada kami. Kami bisa beribadah dengan baik, kami bisa menyembah Allah dengan baik. Itu karena bimbingan para ulama. Kami tidak menyembah ulama, tidak, tapi kami cinta kepada ulama. Apa pandangan mereka jika dekat dengan ulama, jika tidak jauh dari ulama? Kata mereka, mendekati ulama itu
sebab itu adalah pokok pangkal dari segala kesesatan. Ini terbalik. Jadi kalau menurut mereka itu tidak jauh dari ulama, manusia bisa sesat. Ini pandangan-pandangan receh menurut saya. Ini sebaiknya tidak bisa dijadikan sebuah wawasan, terutama wawasan ilmiah bagi anak-anak muda. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau pandangan orang-orang salafi seperti itu, menjauhkan generasi penerusnya, dijauhkan dari ulama, itu pelajaran atau wawasan yang sangat berbahaya. Umat bisa sesat karena jauh daripada ulama. Jadi kalau dekat sama ulama, tidak jauh dari ulama, kata mereka, kata orang Salafi Wahabi, ini adalah pangkal kesesatan, pangkal segala kesesatan, kecuali sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Ini sebenarnya opini yang aneh. Katanya suruh jauh dari ulama, tapi untuk menuntut ilmu, sebagai sarana untuk menuntut ilmu itu boleh. Bagaimana bisa menuntut ilmu kalau jauh? Bagaimana bisa belajar dari ulama kalau jauh? Bagaimana bisa beribadah dengan baik kalau tanpa dibimbing oleh ulama? Ayo kita jangan berpendapat yang aneh-aneh, pikiran kita jangan aneh-aneh. Ulama disuruh jauhi, tapi menuntut ilmu boleh. Bagaimana? Ini kan pikiran nggak logis, logika nggak logis. Hanyalah semata Allah dan Rasulnya saja yang hak untuk diikuti dan ditaati dalam agama. Iya benar. Tapi ulama tidak mengajari kita untuk menentang Allah, untuk menentang Rasulullah. Tidak. Jadi ulama kita cintai, ulama kita muliakan, itu perintah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Saudara-saudaraku, kebanyakan dari orang-orang Salafi Wahabi memang pintar lewat jalur pintas. Kebanyakan mereka seperti itu. Jadi sebagian orang Salafi tidak perlu sebenarnya mendekati ulama, harus jauh dari ulama. Saya nyatakan, saya tegaskan bahwa pendapat yang saya baca tadi itu adalah opini yang sangat berbahaya. Kalau umat semuanya pemikirannya seperti itu, pasti banyak umat yang sesat. Ayo piknik lah, ayo piknik. Kita berwawasan yang luas. Jarak kita dengan kehidupan Rasulullah tidak dekat, terpaut jauh. Berapa abad jarak kita dengan Rasulullah? Bisakah Anda belajar langsung dengan Rasulullah? Bisakah Anda belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal ini adalah hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda tidak pernah membaca hadis Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Al ulama warasatul anbiya." Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama adalah penerang umat. Kita sudah tahu kehadiran ulama memberikan cahaya dalam kehidupan umat. Jauh dari ulama, kehidupan umat akan berada dalam kegelapan. Umat akan hancur jika jauh dari ulama, tidak mencintai ulama. Ketiadaan ulama dalam sebuah daerah, dalam sebuah negara akan menjadikan kehancuran dan kemudaratan dan maksiat akan merajalela. Kita bersyukur banyak ulama. Ilmu dan keberkahan bisa diperoleh, bisa dirasakan oleh umat itu karena ulama. Karena ulama pada hakikatnya adalah sumber ilmu dan meneruskan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang Salafi Wahabi
yang menghalang-halangi untuk mendekati ulama. Jauhilah ulama, semua ulama harus dijauh. Itu tidak perlu diikuti. Kesedihan akan dirasakan seluruh umat sebab meninggalnya ulama. Karena melalui ulama umat belajar ilmu agama, umat belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pintar tapi tak mengenal Allah merupakan awal kesesatan. Ada orang pintar tapi jauh dari Allah. Walaupun titelnya profesor, doktor, tapi jauh dari Allah, tidak mengenal Allah, itu merupakan awal bencana, awal kesesatan. Tapi ada orang itu tidak begitu pintar, tapi jika dia menghormati ulama, takzim kepada ulama, mengamalkan apa yang diajarkan oleh ulama, dia akan diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhirat. Hormat kepada ulama sama dengan menghormati Rasulullah. Hormat kepada Rasulullah sama dengan memuliakan Allah. Hormat pada Allah, memuliakan Allah adalah surga balasannya bagi mereka. Saya tunjukkan salah satu dalilnya, hadis riwayat dari Ad-Dailami. Ini merupakan senjata atau dasar kehidupan bagi orang-orang aswaja, monggo walaupun siapa orang-orang salafi untuk menelaah. Aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Orang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ulama dan pejuang. Nah, ahlul ilmi siapa? Ya ulama. Amma ahlul ilmi fadallun nas ala ma ja'at bihir rusulu. Adapun orang yang memiliki ilmu, ulama, memberikan petunjuk kepada manusia atas ajaran yang dibawa para rasul. Fadallun nas, ulama yang akan memberikan petunjuk kepada manusia. Ini batil, ini boleh, ini halal, ini haram. Ini yang memberikan petunjuk kepada manusia adalah ulama. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan ulama, alama ja'at bihir rusulu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak akan menyimpang dari Rasulullah. Wa amma ahlul jihad yujahiduna bi asyafihim. Adapun para pejuang, mereka berjihad, mereka berjuang dengan senjata mereka, ala ma ja'at bihir rusulu, atas ajaran yang dibawa oleh para rasul. Tapi pejuang yang memiliki ilmu, yang mengerti tentang ilmu agama, pasti perjuangannya mencontoh Rasulullah. Jadi sudah jelas ini adalah dalil tentang bagaimana kita tetap mengikuti ulama, jangan jauh dari ulama. Tidak seperti opini dari orang salafi wahabi, kita agar selamat opininya harus jauh dari semua ulama. Ini opini tidak benar. Semoga kita bisa senantiasa bersama dengan para ulama, mampu memberikan kesejukan dalam kehidupan kita, yakni bersama para ulama, khususnya ulama ahlus sunnah wal jamaah.